Terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti topik ini sampai selesai. Tuhan Yesus pasti memberkati Anda, kesetiaan Anda, memberkati pembelajaran Anda, memberkati pekerjaan, memberkati keluarga, memberkati anak-anak, memberkati istri dan suami Anda. Terima kasih untuk kesetiaan Anda, dan bagi yang masih single, jangan putus asa, berdoa, pasti Tuhan menemukan yang terbaik di dalam kehidupan Anda. Anda pasti diberkati dengan pasangan hidup, dengan anak-anak yang handsome, yang cantik. Pasti Anda menemukan yang terbaik dari Tuhan. Oke, mari kita meneruskan pembelajaran kita dengan tajuk yang sangat membangun, yaitu pemulihan komunikasi. Kita berbicara tentang pemulihan komunikasi. Bagi Anda yang pernah mengalami clash antara sesama, maksud saya bergaduh, pernahkah Anda tidak berbicara dengan rekan sepermainan Anda di dalam case gaduh 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, puluhan tahun? Memangnya berat sekali. Tetapi mari kita berbicara tentang pemulihan komunikasi. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka komunikasi dengan Allah dan sesamanya retak. Manusia sebagai makhluk berkomunikasi yang memerlukan orang lain mulai mengalami penderitaan karena hubungan yang mereka perlukan itu terputus. Oleh karena hubungan sosialnya rusak, manusia mulai menderita, diasingkan, dan mulai memperlihatkan dalam tingkah lakunya. Komunikasi manusia tidak lagi berdasarkan kebenaran. Jurang pemisah bukan hanya pada politik, pada usaha pengiklanan, tetapi juga di dalam gereja Tuhan Yesus. Allah memilih untuk mengadakan hubungan yang sangat intim dengan manusia, yang Ia ciptakan menurut gambar dan rupanya sendiri sebagai makhluk yang berkomunikasi. Kemampuan manusia untuk menilai diri yang diberikan Allah untuk membezakan benar dan salah mulai menyakitkan. Tetapi Allah di dalam kasih kurnia-Nya yang mengagumkan itu mengatasi segala keperluan. Berdasarkan Injil Yohanes bab 4 ayat 28 hingga 30, pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria ini telah mengubah konsep pemikirannya. Kalau sebelumnya perempuan itu begitu takut bertemu dan berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di sekitarnya karena malu, tetapi dalam ayat ini menunjukkan perubahan yang sangat besar di dalam kehidupannya. Pertemuannya dengan Yesus menjadi dasar pemulihan komunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Perempuan itu meninggalkan tampaiannya, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, Mari, lihatlah, di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Kemudian mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Pemulihan komunikasi itu dimulai oleh anugerah Yesus Kristus.
Komunikasi haruslah beralaskan kasih dan kebenaran. Kebenaran itu memiliki aspek yang sangat penting. Kebenaran ini dimiliki bersama dan dipercayai oleh setiap pihak, dan dengan demikian menjadi dasar dari segala komunikasi yang berarti. Biasanya setiap kali manusia menghadapi masalah, usaha yang pertama dalam dia mengatasi kesulitan ini adalah berbohong. Sama seperti Adam mengambil jalan dusta sebagai jalan keluar dari kesulitannya. Demikian pula manusia dewasa ini menjalani hidupnya dalam dusta. Orang-orang yang berbicara dalam kebenaran berbicara sesuai dengan pengajaran Alkitab. Mereka berbicara benar kepada jirannya demi kebaikannya. Orang Kristen harus bersedia membuka rahasia hatinya sendiri dan membagikan hal yang lebih penting kepada orang lain, karena mengetahui bahwa orang lain pun memerlukan penjelasan, dorongan, dan teguran. Orang Kristen juga berfungsi sebagai penjaga doa bagi orang yang menghadapi krisis kehidupan. Masalah komunikasi terbesar adalah kemarahan dan kekesalan hati. Di dalam bidang ini sebenarnya isu hati yang tertanam di dalam diri orang yang mengalami masalah itu sangat penting. Merujuk kepada Yohanes bab 4 ayat 2 hingga 42, Yesus tidak menunjukkan sikap marahnya terhadap perempuan Samaria tersebut, tetapi dia menunjukkan dengan cara yang paling halus dalam cara dia berkata-kata. Walaupun sebenarnya emosinya meluap dengan gaya hidup perempuan ini, namun ia tidak membiarkan kemarahannya itu menjadi kebencian. Kemarahan dalam menjalankan peraturan disiplin harus dianggap sebagai sebahagian dari peraturan itu. Nasihat modern bahwa orang tua tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat disiplin atau marah itu tidak alkitabiah. Marah bukan kesalahan sebenarnya. Marah bukan kesalahan sebenarnya. Seseorang yang menjadi marah yang ketika menjalankan disiplin kepada anak-anak, orang tua itu harus meminta maaf bukan karena tindakan disiplin itu, tetapi karena kemarahannya yang tidak stabil yang menyebabkan dia mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu yang melanggar peraturan disiplin. Dalam pemulihan komunikasi, sesungguhnya perasaan dapat ditahan dan dikendalikan. Sesungguhnya perasaan dapat dikendalikan. Kita harus belajar menahan kemarahan daripada mencurahkan kemarahan tersebut. Sesungguhnya dalam pemulihan komunikasi, menahan kemarahan itu tidak merusak dan juga mungkin dilakukan oleh Alkitab yang memerintahkannya. Sekiranya kita marah, belajarlah untuk menahan kemarahan Anda. Relax, tarik nafas, jangan marah-marah. Kita mesti belajar untuk menahan kemarahan walaupun sebenarnya kepala kita mau meletup sudah karena marah. Kita mesti belajar untuk menahan diri dari marah. Orang-orang Kristen tidak perlu bimbang akan krisis kehidupan hari esok, karena Alkitab berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tidak ada seorang pun yang sanggup mengurus kekesalan dari sisa kemarin.
Allah mengharuskan setiap persoalan diselesaikan pada waktunya. Sesungguhnya Allah menuntut perubahan seseorang yang mengalami masalah di dalam kehidupannya. Kita harus belajar untuk mengendalikan hati kita. Jangan mudah emosi, jangan cepat marah. Walaupun sebenarnya Anda mau marah. Siapa yang tidak pernah marah? Saya pun pernah marah banyak kali. Tetapi bersama Yesus kita dapat mengawal kemarahan Anda. Jika Anda dapat mengawal kemarahan Anda bukan lemah. Anda sudah menaklukkan binatang buas yang paling buas di dalam diri Anda, karena Anda tidak marah. Bersama dengan Yesus kita pasti boleh. Jangan patah semangat, karena Tuhan akan selalu menolong kita, dan Dia akan memelihara kita, bahkan Dia akan menjaga emosi kita. Jangan meremehkan apa yang sedang terjadi di sekeliling kita, karena setiap hal yang terjadi itu mempunyai maksud yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Jangan karena kita tidak mampu mengawal kemarahan kita, maka orang lain terkena tempiasnya. Jangan karena kita ini tidak mau melatih disiplin pribadi, menyebabkan orang yang tidak bersalah ikut menderita. Jangan seperti itu. Kita harus belajar untuk menjadi berkat dimanapun kita berada, karena bersama Yesus kita pasti mampu. Dan sekiranya Anda masih mau mengikuti topik ini, maka ikuti pembelajaran yang seterusnya, dan saya harap saya dapat berjumpa Anda di dalam topik yang seterusnya. Jumpa Anda di sana. Bye.